Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sania Vancia dan hari ini saya akan mempresentasikan tentang COVID-19. Ini ada topik-topik yang akan saya bahas pada presentasi hari ini. Yang pertama saya akan membahas tentang sejarah COVID-19. Penyakit ini disebabkan oleh coronavirus sindrom pernafasan akut berat 2 atau SARS-CoV-2. Kasus positif COVID-19 di Indonesia pertama kali dideteksi pada tanggal 2 Maret 2020, ketika 2 orang terkonfirmasi tertular dari seorang warga negara Jepang. Lalu pada tanggal 9 April, pandemi sudah menyebar ke 34 provinsi, dengan DKI Jakarta, Jawa Timur, dan Jawa Barat sebagai provinsi paling terpapar virus corona di Indonesia. Jumlah penularan, kematian, dan kesembuhan. Sampai tanggal 11 November 2020, Indonesia telah melaporkan ada 448.118 kasus positif, 14.836 kematian, 378.982 pasien yang telah sembuh, lalu 54.300 pasien yang sedang dirawat di rumah sakit. Lalu selanjutnya, ada langkah pemerintah dalam menanggulangi COVID-19. Yaitu yang pertama ada imbauan stay at home and work from home, serta belajar online di rumah untuk universitas dan sekolah-sekolah. Lalu yang kedua ada imbauan untuk tidak panic buying, atau masyarakat diimbau untuk tidak membelikan barang-barang atau kebutuhan pokok yang belum diperlukan. Yang ketiga ada lockdown 3M dan 3T, yaitu dengan menerapkan lockdown di beberapa wilayah di Indonesia, menerapkan protokol kesehatan 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak, dan 3T, pemeriksaan dini atau testing, pelacakan atau tracing, dan perawatan atau treatment. Lalu ada sikap masyarakat terhadap COVID-19. Tingkat kesadaran masyarakat Indonesia terhadap COVID-19 meningkat. Hal itu terlihat dari menurunnya angka pelanggaran protokol kesehatan, dan ukuran kesadaran masyarakat Indonesia juga dapat dilihat dari melandainya kasus positif COVID-19 di ibu kota. Dan angka kesembuhan pun juga meningkat. Tetapi masyarakat Indonesia tetap diharapkan untuk mematuhi protokol kesehatan 3M ke depannya. Lalu ada penerapan 3T. 3T itu terdiri dari 3 kata, yaitu pemeriksaan dini atau testing, pelacakan atau tracing, dan perawatan atau treatment. Testing atau pemeriksaan dini. Pemeriksaan dini penting untuk dilakukan agar tidak menularkan kepada orang lain apabila terpapar COVID-19. Lalu tracing atau pelacakan. Pelacakan penting untuk dilakukan, terutama pada mereka yang pernah berkontak langsung dengan pasien positif COVID-19. Yang ketiga ada treatment atau perawatan. Setelah seseorang yang dinyatakan positif COVID-19 itu harus mendapat perawatan lebih lanjut di rumah sakit. Lalu selanjutnya ada penerapan 3M, yaitu menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. 99% masyarakat Indonesia mengaku paham tentang 3M. Upaya pemerintah dalam melakukan 3T tak akan berdampak lebih baik jika tidak ada peran masyarakat yang juga menerapkan protokol kesehatan 3M dalam kehidupan sehari-hari. Lalu selanjutnya ada vaksin COVID-19. Kota Bogor, Jakarta, Ambon, dan Bali menjadi lokasi pertama uji vaksin COVID-19 di Indonesia. Kementerian Kesehatan atau Kemenkes kembali melakukan pemeriksaan atau cek ulang kesiapan Kota Bogor. Upaya pemerintahan dalam menyediakan vaksin dari produsen seluruh dunia diimbangi kesiapan dari pemerintahan daerah, mulai dari tenaga, sasaran vaksin tepat atau tidak. Simulasi ini harus matang. Kementerian Kesehatan harus memastikan Kota Bogor siap atau tidak untuk dilakukannya vaksin COVID-19 tersebut. Lalu yang terakhir ada dampak COVID-19 di dunia. Akibat pandemi virus corona, kemiskinan ekstrim diprediksi akan meningkat pada tahun ini, yakni sekitar 115 juta orang masuk ke kategori kemiskinan tersebut. Kenaikan angka kemiskinan ekstrim ini tercatat menjadi yang pertama kali terjadi sejak tahun 1998 atau 2 dekade terakhir. Ketika itu, krisis keuangan negara-negara Asia mengguncang ekonomi global. Sekian presentasi dari saya, semoga apa yang saya sampaikan bisa memberikan informasi lebih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.